Di dalam tubuh ibunya itu terdapat tusukan benda tajam sebanyak 151 kali di bagian leher dan muka. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cici, welcome back to my YouTube channel. So guys, jadi di video kali ini aku kembali membahas sebuah kasus kriminal, yaitu kasus Isabella Guzman. Nah, pasti kalian udah pada dengarkan dengan kasus yang satu ini, yaitu kasus si gadis cantik yang menjadi pembunuh. Dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana kronologisnya, gimana kejadiannya yang sebenarnya. Aku bakal ngebahas semuanya di sini. So, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, subscribe dulu YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, follow dulu Instagram aku di atas sini. So, langsung aja kita mulai ke videonya. So guys, jadi sebelum aku bahas ke kronologinya, di sini aku mau jelasin dulu ke kalian sedikit mengenai latar belakang si Isabella Guzman ini, guys. Oke, Isabella Guzman ini bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman. Dia lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Dan si Isabella Guzman ini anak dari si Yunmi Hoy dan Robert Guzman, adalah ayah dan ibu si Isabella Guzman ini, guys. Oke guys, awalnya keluarga mereka ini keluarga yang memang bahagia, harmonis. Dan si Isabella ini dikenal sebagai anak yang pendiam, ramah, baik. Singkat cerita, keluarga kecil mereka, keluarga bahagia mereka tidak bertahan begitu lama. Karena ada masalah kecil dan tidak kecocokan dari orang tua dari si Isabella Guzman ini. Mereka selalu bertengkar, walaupun hal kecil pun mereka bertengkar. Dan akhirnya pada suatu hari, orang tua dari Isabella Guzman ini, si Yunmi Hoy dan si Robert Guzman ini memutuskan untuk bercerai. Nah, dari situ pas mereka bercerai, hak asuh anak jatuh kepada si ibunya Isabella Guzman ini, si Yunmi Hoy ini. Jadi si Isabella Guzman ini akan tinggal bersama ibunya, yaitu Yunmi Hoy. Nah, singkat cerita, setelah mereka bercerai, orang tuanya bercerai, mereka pun tinggal hanya berdua di dalam rumah. Singkat cerita, si Yunmi Hoy, ibu Isabella ini, mendapatkan laki-laki pengganti ayahnya, yaitu Rian Hoy. Nah, terdengar isu bahwa si Rian Hoy ini sebelumnya sudah memiliki hubungan dengan ibunya Isabella Guzman ini. Nah, pada saat mereka masih berhubungan dengan ayah kandungnya Isabella Guzman, nah si laki-laki Rian Hoy ini sudah masuk ke dalam rumah tangganya Yunmi Hoy dan si Robert Guzman ini, guys. Nah, jadi si Isabella ini mulai ngamuk, mulai marah, mulai nggak terima. Dia tuh nggak terima kalau misalnya ada pengganti ayahnya selain ayahnya gitu loh. Jadi dia cuma mau ada ayahnya aja, nggak ada ayah tiri gitu. Nah, mereka memutuskan untuk menikah, dan setelah menikah, si Rian Hoy ini memutuskan untuk tinggal bersama istrinya ini yang baru menikah. Nah, tapi si Isabella Guzman ini ngamuk besar-besaran, gak mau kalau misalnya si Rian Hoy, papa tirinya tuh tinggal bersama ibunya. Nah, dari situlah tuh mulai bertengkaran besar-besaran mulai terjadi kepada Isabella dan si ibunya ini, guys. Dan si Isabella pun mulai melakukan kekerasan kepada ibunya, mulai memaki-maki, mulai berkata kasar, berkata tidak sopan kepada ibunya. Oke, langsung aja kita masuk ke kronologisnya. Oke, pada saat itu, tepat tanggal 28 Agustus 2013, si Isabella dan ibunya ini bertengkar hebat. Karena apa? Gara-gara mamanya Isabella ini mendengar isu dari tetangga-tetangga sebelah rumah bahwa pada saat ibunya Isabella pergi ke kantor atau keluar rumah, Isabella ini memasukkan laki-laki di dalam rumah. Dan kalau misalnya ketahuan ibunya udah pulang nih, si laki-laki itu keluar melewati jendela. Nah, dari situlah nih, ibunya mendengar isu dari tetangga dan langsung memarahi si Isabella. Jadilah pertengkaran besar-besaran dimulai dari situ. Si Isabella ini mulai maki-maki ibunya ini dan mereka adu mulut dan bertengkar besar-besaran pada waktu itu. Dan bahkan nih, mamanya ditendang oleh Isabella. Astagfirullah, Allahu Akbar. Itu ibu kamu loh, udah salah, bukannya minta maaf, malah tambah menjadi-jadi, guys. Dia tuh nggak takut sama sekali sama ibunya. Oh my god, gila nggak tuh? Dan bukannya diam aja, malah dimaki-maki mamanya. Oh my god, astagfirullah, nih anak ya emang udah gak waras sekali nggak. Singkat cerita, pada tanggal 29 Agustus 2013, mamanya ini lagi sedang ada di kantor. Tiba-tiba, si Isabella ini mengirim email kepada mamanya. Dan kalian tahu isinya apa? Kamu akan dapat balasannya. Nah, si mamanya ini pun kaget, shock kan, dapat email seperti itu dari anaknya. Banget karena dia udah tahu watak anaknya tuh seperti ini kan. Jadi takut banget tuh, takut. Dan dengan ketakutannya itu, dan dia langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Dia langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan bahwa dia tuh menerima email dari anaknya seperti ini karena saking takutnya dia.
Nah, setelah itu dia laporinlah ke polisi, dan pada saat dia laporin ke polisi, Pak polisi kan nanya, gimana kejadiannya sampai anak ibu berani mengirimkan email seperti ini. Nah, dia ceritakanlah tuh, ibunya ceritakan bahwa waktu itu kami sedang bertengkar hebat, dan pada hari ini dia mengirimkan email seperti ini. Jadi otomatis saya ketakutan. Tolong Pak polisi berikan dia nasihat gimana nggak. Tolong beri dia nasihat. Nah, selesai dah tuh. Pak polisi nyuruh ibunya Isabella Gusman ini tetap di kantor polisi. Nah, si polisi ini datang ke rumah Isabella Gusman. Nah, ketuk tuh pintu. Pas masuk, pas bertemu dengan Isabella Gusman, kalian tahu ekspresinya seperti apa? Dia enjoy aja dengan tatapan sinis kepada Pak polisi. Pak polisi pun menasihati si Isabella Gusman ini. Nah, nggak boleh kayak gitu. Saya harap email yang kamu kirim kepada ibu kamu itu hanya bohong. Nggak boleh bertingkah gegabah. Gak boleh, pokoknya diceramahin lah, dinasihati. Dia tuh ibu kamu, gak boleh kayak gitu. Nah kan dinasihati oleh Pak polisi. Nah setelah itu si Isabella pun ya udah selesai. Nah Pak polisi pun balik ke kantor polisi dan mengatakan kepada ibu Isabella Gusman bahwa bu pulanglah, anak ibu sudah kami nasihati, semoga tidak terjadi apa-apa. Jika terjadi apa-apa segera hubungi kami. Nah pulanglah tuh si ibunya. Pada saat pulang, dia pun ketakutan, memutuskan untuk menghubungi ayah kandung dari Isabella Gusman ini, si Robert Gusman ini. Nah, dia telepon dan ngasih tahu tuh, ceritain semua kejadiannya gimana, dari awalnya gimana, dia ceritain. Nah, dia memohon kepada ayah kandungnya Isabella Gusman ini untuk menasihati anaknya ini, gimana sampai kayak gini, dia ngirim email ke aku kayak gini. Pokoknya diceritain semuanya. Setelah itu, ayah kandung Isabella Gusman ini menelpon Isabella Gusman. Nah, nggak boleh kayak gitu, pokoknya nasihatilah kan, anak sama bapak kan, nasihati kepada dia. Nah, si Isabella Gusman ini nangis dan bilang kalau ibunya itu egois, mementingkan dirinya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, dari situ dia nangis tuh, udah marah juga tuh kan. Nah, udah selesai dah tuh, anggaplah kelar tuh, udah selesai. Nah, pas ibunya pulang sampai di rumah, nah dia tuh takut banget tuh kan. Pas masuk dalam rumah, si Isabella udah pantau dan udah nunggu ibunya di rumah, guys. Kan tahu nggak sih, dengan saking emosinya dia di rumah, gak tahu dah tuh udah kemasukan jin apa, dia tuh sangat marah banget kepada ibunya. Nah dari situ pas ibunya punya langsung naik ke lantai atas dan menuju ke kamar mandi, dan dia bersembunyi di kamar mandi. Dan ayah tirinya si Isabella Gusman ini, Rian Hoi, tidak tahu tuh kalau istrinya udah pulang, karena istrinya pas masuk pintu langsung tuh naik ke lantai atas kan. Nah si ayah tirinya ini lagi menunggu ibu istrinya di ruang makan, mau makan malam kan. Nah setelah itu si Isabella ini mulai kejar tuh ibunya, naik ke lantai atas menuju kamar mandi. Tiba-tiba si Rian Hoi ini, ayah tiri Isabella Gusman ini, mendengar benturan dan teriakan istrinya. Dan dia pun mulai panik dan berlari menuju ke lantai atas. Membuka kamar mandi, dia mendobrak kamar mandi, bahwa dia tahu bahwa ada Isabella dan istrinya di dalam kamar mandi. Dia dobrak tuk, dia nggak dibuka sama sekali sama Isabella. Dan tiba-tiba kalian tahu apa yang terjadi? Darah pun keluar dari pintu kamar mandi. Dan dia langsung shock, panik, dan dia mendobrak lagi pintu yang tidak bisa terbuka. Tiba-tiba tuh dibuka oleh Isabella Gusman secara berlahan. Set, kan? Dengan tatapan kosong dan memegang sebuah pisau yang penuh darah, dia berjalan menuju keluar dengan tatapan kosong. Nah dari situ ayah tirinya si Rian Hoi ini mulai panik dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan pada saat dia menghubungi pihak kepolisian, si Isabella Gusman ini udah mulai panik karena dia takut. Dia tahu ayah tirinya udah menghubungi polisi, dia langsung kabur. Dan dia kabur kemana kalian tahu? Dia kabur ke sebuah minimarket terdekat rumahnya. Nah tuh polisi datang dan mengevakuasi korban. Dan korban ini, ibunya si Isabella ini dinyatakan sudah meninggal. Oh my god. Setelah itu, gimana kabar Isabella? Nah, si Isabella Gusman ini berada di supermarket terdekat rumahnya. Nah, dia bersembunyi di situ tuh. Setelah itu, kalian tahu, dia mengarang cerita kepada pegawai-pegawai supermarket bahwa dia tuh habis diperkosa. Nah, kalian tahu tuh kemunafikan yang dimiliki oleh Isabella Gusman. Dia ngarang cerita bahwa dia habis diperkosa oleh orang. Dan dia tuh berdarah-darah tuh kan tangannya. Kemudian dia meminta tisu, meminta handuk untuk membersihkan seluruh badannya yang penuh darah itu, guys. Dia pun keramas rambutnya di situ, guys, di supermarket itu. Dan anehnya dia bilang kepada penjaga supermarket itu bahwa jangan laporkan ini ke polisi. Seharusnya kan curiga kan, kenapa nggak mau dilaporin ke polisi kayak gitu? Apa mungkin wajahnya terlalu cantik, mempesona, sehingga si penjaga supermarket itu terhipnotis dengan kecantikan wajahnya itu? Mungkin aja kan? Nah selesai dah tuh, kelar. Nah setelah itu polisi pun mencari keberadaan si Isabella Gusman ini. Dicarinya tuh kemana-mana, jadi buronan tuh. Dan singkat cerita, si Isabella Gusman ini ditemukan oleh polisi di sebuah rumah, di garasi rumah orang. Nah dari situ tuh udah ditangkap tuh kan, Isabella udah ditangkap sama polisi. Nah setelah itu
Isabella Guzman ini ditangkap, sidangan dimulai. Dari situ, polisi mengungkapkan bukti yang didapat di tempat TKP, yaitu satu buah bisbol di samping ibunya berada, yang digunakan untuk membunuh sang ibunya itu, dengan sebuah pisau digunakan untuk membunuh ibunya itu. Dan hasil identifikasi dari dokter pun keluar bahwa di dalam tubuh ibunya itu terdapat tusukan benda tajam sebanyak 151 kali di bagian leher dan muka, wajah. Oh my god, Allahu Akbar. Kalian bisa bayangin gak sih? 151 kali tusukan di bagian wajah dan leher. Kalian bisa bayangin apa jadinya? Gimana wajahnya ibunya itu sama leher? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god. Ditusuk-tusuk sampai 151 kali. Kalian bisa bayangin apa? Kalian bisa bayangin gak sih? Oh my god, udah gila gak tuh? Gak waras tuh anak ya. Emang ibunya sendiri dibunuh. Oh my god. Nah, setelah itu hakim pun bertanya kepada Isabella Guzman, apa alasan kamu untuk membunuh ibu kamu? Dan si Isabella Guzman ini dengan lantang mengatakan kepada Pak Hakim bahwa dia bukan ibu kandung saya. Ibu kandung saya adalah Cacela. Siapakah Cacela itu? Cacela adalah sosok suara yang selalu menemani dia waktu kecil sampai dewasa. Jadi iblis kan, itu kan udah pengaruh iblis, setan udah pengaruhin pikiran lo. Dia pun bilang ke Pak Hakim, pada suatu hari suara itu besik di pikiran dia bahwa dia disuruh untuk membunuh ibu kandungnya itu, si Yoon Mi Hoy, kan? Dan kemudian diikutilah suara itu dan membunuh ibunya. Gitu guys, tanya sama Pak Hakim dengan lantang memberikan alasan bahwa dia disuruh membunuh ibunya dan diikutilah dia bunuh ibunya tuh. Itu tusuk 151 kali tuh. Gila nggak tuh? Dokter pun langsung turun memeriksa si Isabella Guzman ini, memeriksa mentalnya nih. Apa udah gila atau gimana nih? Gak waras atau gimana? Masih bukan punya sendiri, dia bunuh, diikuti suara-suara aneh nggak jelas. Nah dari situ dokter pun mulai memeriksa kejiwaannya Isabella Guzman. Dan alhasil dokter pun mengatakan bahwa si Isabella Guzman ini mengalami gangguan mental, yaitu skizofrenia, yang mana dia tuh tidak bisa membedakan halusinasi dengan dunia nyata. Dan setelah itu didengar penjelasan dari dokter, hakim pun memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah. Wah gila benernya. Apa? Karena dia menderita penyakit gangguan mental. Jadi dia tidak dikenakan hukuman, melainkan dia dikirim ke rumah sakit jiwa di Colorado untuk menjalankan pengobatan. Nah singkat cerita udah selesai tuh, udah masuk ke rumah sakit jiwa. Dan pengakuan dokter yang merawat si Isabella Guzman ini, bahwa si Isabella Guzman ini pada saat berada di kamar, dia suka memerhatikan langit-langit di atas kamarnya dia dan selalu ketawa-ketawa sendiri. Gimana tuh? Aku yakin deh pasti itu suara Cacela itu yang menemani dia dan membuat dia tertawa-tawa kecikikan sendiri, gitu kan? Gimana tuh menurut kalian? Bener nggak? Sesama pendapat nggak sama aku? Dan di bulan Juni tahun 2014, si Isabella ini dipindahkan di Institut Kesehatan Mental di Boblong dan sekarang tidak tahu keberadaan Isabella berada. Dan gimana menurut kalian dengan sikap Isabella ini? Apakah emang benar dia ini psikopat? Kalau kita lihat dari sikap-sikapnya dia selama dia bersama ibunya itu, udah tahu kalau dia itu psikopat kan? Seperti yang kalian semua tahu bahwa orang yang memiliki sikap psikopat yaitu tidak punya rasa bersalah. Nah kalau dia melakukan sesuatu, maupun dia mencuri, dia membunuh, itu dia tidak merasa bersalah sama sekali. Nah itu tuh sifat orang psikopat tuh. Dan si Isabella ini sudah memiliki sifat itu, tidak pernah merasa bersalah kalau sudah melakukan pembunuhan kepada ibunya sendiri, kan? Jika seorang psikopat itu membunuh, dia akan menunjukkan ekspresinya yang tenang, tidak merasa bersalah, dan mereka bisa menyimpan kejahatan mereka tanpa diketahui orang. Nah, kayak semacam gak nyangka gitu kan, kok kamu bisa membunuh, kayak gitulah. Kamu kan baik, kok bisa membunuh. Nah guys, mungkin segini aja dulu video dari aku kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita yang aku sampaikan hari ini, jika masih ada kekurangan kalau misalnya penjelasan yang aku sampaikan tadi masih kurang, kalian bisa cus di kolom komentar aja, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, subscribe dulu YouTube channel aku agar aku semakin semangat lagi buat video untuk kalian semuanya.